teleponnya. Jadi dikomplain aku itu gara-gara muka aku. Kataku salah aku apa? Itu katanya staf Babaganus restoran katanya kurang apa itu, pelayanannya kurang bagus katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel aku, Istiqamah Putri. Apa kabar kalian semua teman-teman? Semoga kalian sehat walafiat dan tidak kurang dalam suatu apapun. Jadi hari ini tuh aku mau curhat ya teman-teman. Aku mau cerita tentang di kerjaan aku di restoran ya. Jadi aku juga pengen ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman dan juga apa ya, banyak sekali dari teman-teman ketika saya live di Facebook ya, terutama di grup. Saya itu live kerja di restoran. Teteh enak banget ya katanya kerja di restoran, katanya gitu, bisa nyantai kerjaannya. Jangan salah guys, jangan cuma dilihat enaknya doang. Jadi aku ini mau cerita suka dukanya bekerja di restoran. Ini kebetulan aku masih pakai baju kerja ya, soalnya aku tadi baru saja pulang dari kerja. Jadi aku dikasih istirahat 4 jam di rumah ya guys. Jadi aku tadi masuknya jam 9 pagi, keluar jam 3 sore. Ntar aku balik lagi ke restoran jam 7 malam sampai jam 12 malam. Jadi kerjanya total 11 jam ya. Aku udah cerita di video-video sebelumnya teman-teman. Ngomongnya belipotan. Jadi gini loh teman-teman. Jadi kalian itu mau tahu apanya dulu? Enaknya apa enggak enaknya, sukanya apa dukanya dulu? Aku bahas tentang dukanya dulu ya guys, soalnya kebanyakan dukanya daripada sukanya. Jadi risikonya ya, risiko kerja di restoran itu pertama tentang masalah orderan ya guys. Kalian kalau yang pernah kerja di restoran pasti tahu banget ya gimana risikonya bekerja di restoran. Jadi kalau kita itu salah-salah ngambil orderan, kita itu bisa dikomplain. Terus mending dikomplain, kalau dipotong gaji gimana? Terkadang kita itu kan salah ngambil orderan, kita itu dipotong gaji ya guys. Berapa harga makanan segitu kita dipotong gajinya. Nah, yang pertama ya guys, salah ngambil orderan. Dan yang kedua, kalau aku kan masalah tentang bahasa ya, bahasaku itu jujur kurang lancar, bahasa Inggris dan juga bahasa Arabnya kurang lancar ya guys. Jujur banget. Soalnya aku pertama datang ke Dubai itu, aku juga nggak bisa, beneran nggak bisa sama sekali bahasa Inggris. Yang aku bisa cuma bahasa Arab, itu juga pengalaman aku waktu bekerja di Saudi ya guys. Tapi bahasa Arabnya di Dubai ini beda banget sama di Saudi. Terus bahasa orang sini juga beda sama bahasa Syria. Soalnya kan yang punya restoran aku itu orang Syria. Yang makanan-makanannya juga, menu-menunya juga menu-menu Syria gitu ya guys. Jadi tamu-tamu itu yang datang kebanyakan orang Syria. Contoh ya, kalau bahasa Arab itu kan apa itu, warakinab. Kalau bahasa Syrianya itu apa ya, lanji. Beda kan, udah beda, itu aja udah beda. Walaupun sama-sama orang Arab tapi tetap bahasanya beda ya guys. Nah jadi begitu loh ceritanya. Jadi aku mau cerita kepada kalian semua biar kalian tahu gimana sih kerjaan di restoran. Enaknya nggak enaknya aku cerita semua di sini kepada teman-teman semua ya guys. Jadi aku cerita apa adanya, nggak ditambah-tambahin, nggak dikurang-kurangin. Dan sebelumnya aku juga udah cerita tentang perjalanan aku mencapai dari nol sampai sekarang ya guys. Jadi aku tuh lika-likunya banyak banget. Nah jadi udah 2 tadi. Yang pertama masalah salah ambil orderan, dan yang kedua masalah bahasa, dan yang ketiga masalah apa ya masalahnya ya? Masalahnya cuman karena muka kita. Jadi kita itu di depan customer, walaupun kita itu maksudnya banyak pikiran atau apa, terkadang kan kita ya pasti ada masalah ya setiap kehidupan. Jadi kita itu kebawa dalam
kerjaan kita. Kadang kita itu nggak nyadar muka kita itu bagaimana di depan customer ya guys. Aku pernah, jujur sekali pernah dikomplain sama customer. Itu customernya langsung nelpon ke apa itu ke bos aku ya, kan di menu itu semua ada nomor teleponnya. Jadi dikomplain aku itu gara-gara muka aku. Kataku, salah aku apa? Itu katanya staf Babaganus restoran, katanya kurang apa itu, pelayanannya kurang bagus katanya. Itu orangnya ngomplain itu kan, dia komennya di mana itu, di Facebook apa di mana ya, di spesial Babaganus. Terus kan di itu ditanya sama manajer aku, Yati, kamu sih ngomong apa sama customer? Saya bilang aku mah nggak ngomong apa-apa, cuman antarin menu, terus dia order makanan, aku catat, aku pergi. Nggak merasa, maksudnya nggak merasa gimana gitu, nggak merasa marah sama customer atau nggak ngerasa muka manyun, tapi orang yang menilai kita beda, itu customer. Jadinya kita itu harus selalu pasang muka senyum ya guys, senyum, pokoknya ramah tamah melayani pelanggan. Jadi itu yang terpenting di restoran itu. Pertama bahasa, yang kedua ya harus ramah tamah lah. Jadi begitu loh guys. Jadi harus bener-bener teliti banget kalau kerja di restoran. Beda sama rumahan kan, apa aja dikerjain, siapa yang komplain paling majikan. Kalau di restoran kan yang namanya banyak orang ya macem-macem lah pokoknya. Ada aja kesalahan itu ya guys. Pokoknya terus kita itu kalau tamu itu banyak kan, terkadang nggak handle itu. Semua tamu itu banyak datang ya, kita itu cepet-cepet, pokoknya kayak gosokan, ceret, sampai kita staff itu berantem di dalam itu. Cuma masalah makanan, telat bawa kubus, padahal kan kubusnya masih di dalam porun gitu, masih di kompor, belum tersaji gitu, belum siap diantar. Kita nggak bentak yang bikin kita yang disentak sama customer. Jadinya kita serba salah di dalam itu. Pokoknya hampir tiap hari kita itu adu mulut sama staff, sama kasir, sama bos kita. Tapi itu cuman sekedar waktu itu ya, sekedar di kerjaan. Tapi kalau udah itu udah baikan lagi. Cuman masalah itu doang, masalah pas customer banyak-banyaknya kan, manajer juga pusing, kasir juga pusing, staff, terus yang bikin, yang kokinya yang bikin, ya Allah. Pokoknya suka dukanya ya Allah. Itu aku cerita tentang masalah dukanya ya guys, yang pokoknya macem-macem banget deh. Kalau kurang apa gimana gitu mungkin udah kabur. Aku juga sempat mikir berapa kali, aku pengen berhenti kerja, aku pengen berhenti, udah nggak kuat di sini dibentak, terus bertengkar sama teman-teman, dikomplain sama bos, dipotong gaji. Pokoknya lengkap lah. Tapi dipikir-pikir lagi, ya namanya setiap pekerjaan itu pasti ada risikonya ya guys. Mau rumahan, mau di hotel, mau di restoran, pasti semua ada suka dukanya, ada risikonya ya guys. Jadi intinya kita harus selalu sabar dalam menghadapi apapun ya guys. Jujur aku orangnya gitu cepet banget ambil hati ya, apalagi kalau disentak itu aku palingan nangis, udah gitu aja. Cengeng gitu. Jadi itu loh guys yang dukanya. Terus kalian mau tahu juga kan pastinya sukanya apa, senangnya apa kerja di restoran. Ya senangnya ya begitu. Kadang tamu tuh pertama kalau ada tamu yang baik ya, mereka suka ngasih tips. Ngasih tips itu uang hadiah ya buat kita gitu. Jadi sering aku itu tamu itu, apalagi kalau dengar kita orang Indonesia yang nggak tahu orang Arabik itu ya, kalau dengar kita, kamu dari mana, katanya kan ditanya sama customer. Kadang kan customer itu kebanyakan ngira aku itu orang Filipin, soalnya wajah kebanyakan kan yang kerja di restoran itu orang Filipin, jarang orang Indonesia. Ngomong bahasa Filipin, pokoknya selamat po. Terus aku jawab kan, kataku bukan orang Filipin, aku Indonesia. From Indonesia, katanya. Masya Allah, katanya baru pertama, katanya ketemu orang Indonesia di sini, jarang banget gitu ada.
Banyak kadang aku tuh dikasih sama tamu tuh duit 20, 10, pernah 150. Apalagi bulan puasa kemarin ya, pas jualan roti tuh kalau kita ngantarin ke mobil kan, minimal customer itu yang pokoknya ngasih ke kita gitu ya. Itu rezeki kita ya, alhamdulillah kita syukuri ada rezeki kita di situ ya teman-teman. Jadi terus kita itu senangnya itu kalau nggak ada tamu, kita nyantai ngobrol sama teman-teman, ketawa bareng. Tapi ya itu kalau udah ada customer ya berantem mulut, bukan tonjok-tonjokan ya guys, cuma berantem mulut cicok. Pokoknya ayo yalla surah maunya cepet. Customer juga nggak mau tahu mau apa itu, mau selesai enggak, pokoknya dia mana orderan saya kok belum datang, mana. Jadi kita itu juga harus ke chef itu, ayo mana aku bisa, chef itu juga marah ke kita. Jadi kita itu serba salah guys, mau gimana lagi. Aduh, jadi itu ceritanya, suka dukanya bekerja di restoran ya guys. Tapi kita harus selalu semangat dan jangan lupa berdoa ya guys. Dan yang membuat aku betah itu kerja di restoran itu, aku senang ada liburnya walaupun cuma setengah hari ya guys. Biasanya kan kalau ada yang full 1 hari, tapi di restoran aku sekarang peraturannya cuma setengah hari. Jadi aku dikasih liburnya dari, kan aku masuk pagi terus keluar jam 3 sore, masuk pagi jam 9, jadi kita kerja 6 jam, sisanya baru kita libur ya guys. Jadi gitu. Terus aku senangnya itu bisa dikasih break time-nya itu 4 jam 4 jam sehari, tapi aku break time-nya tidak setiap hari karena kita gantian. Kan ada teman aku satu lagi yang Ellen itu orang Filipina itu, aku 4 hari dia 3 hari break time-nya, jadi kita gantian ya guys, gantian masuknya gitu. Tapi kalau malam harus tetap berdua ya, soalnya kalau malam itu nggak bisa jaga sendirian di restoran ya, apalagi bikin servis tamu, ngambil orderan, belum di dalam ada yang order jus, jadi harus berdua. Dan mengenai uang tips itu, kalau kita tiap bulannya itu kita pasti dapat uang tips itu paling sedikit 100 dirham ya guys, alhamdulillah ya. Jadi tiap bulannya kan tips itu ada customer yang ngasih ke tangan kita, itu buat kita sendiri, tapi ada juga customer yang ngasih di buku yang tempat kita ngantar apa itu, bill. Terakhir customer bayar kan biasanya taruh bill, terus ada uang sisa misalkan kembalian, mereka itu nggak ngambil. Nah itu bukan buat kita sendiri, itu dimasukkan ke dalam kotak, dimana kotak itu setiap sebulan sekali dibongkar sama bos, terus dibagi rata, dihitung berapa staff yang ada, dibagi misalkan 90 atau 100 dirham satu orang, begitu loh guys. Jadi cukup sekian dan terima kasih banyak yang udah menonton video saya. Sekali lagi saya ucapkan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye, see you next video.